Shalom, my lovely friend around the world. I would like to talk with you about how the miracle in Jesus' name will be done for those who believe in Him. Somebody says that the miracle no more be performed because the Bible was saying that the miracle will cease. Of course, that is true that the miracle will cease, but love is endure forever. But the problem is when the miracle will be ceased. When the miracle will be ceased, after the end of the world. As long the world will be a curse. As long the world will work. Jesus was saying, I will be with you up to the end of the earth. So, the old priests should preach that the miracle, the healing, the Holy Spirit gift, up to this day is be done. Up to this day is fulfilled by the Holy Spirit. There is no other reason for God to draw out and take back to Him how the miracle, as He has promised to those His disciples, since the earth be exist. Of course, the miracle will be done. But this is a different if you have not the same faith with those disciples of Jesus Christ. Of course, it will never happen in your ministries. It will never be happen in your ministries as long you don't believe in Jesus. So this is the way that we need to describe right now is that Jesus never changed. Jesus never changed since the earth exists and there in our life. So the problem is how many priests have no faith in God's promise. So many priests has no faith in the word of the Lord God like the Bible says. But of course we understand that it will be done. It will be happen. But this is not for you and for me. This is for them who refuse the Bible, who refuse the true gospel, who refuse the power of the Holy Spirit, who refuse the Jesus Spirit that Jesus has taught those disciples. And He said, I will be with you up to the end of the earth. Heal the sick, spread the gospel, and make them to hear the voice I said you. Let them to hear the gospel, the teaching that I said unto you, or that I describe unto you, or that teach to you. It should spread out by the Holy Spirit power. By the Holy Spirit power, we may see, we may experience, and all the other goodness of the gospel itself will be done for those who believe in Him. So right now, my friend, never hear, no more hear them who refuse the miracle, who refuse the truth, that it was written up to the end. In the beginning, God always showed His power to those who put their faith on Him. But as long we never have a faith, as long we never have a faith in Jesus, of course we will never receive the experience of the miracle that Jesus prepared for those who believe in Him. Just for those who believe. So many mental small in faith, and they feel it is enough to learn many books, billion books. They feel it will make them better, they will understand more than those who seek the Jesus faith, the Jesus power, and the Jesus truth, according He has preached, according He has teach to those who believe in Him. I believe that without we make our unity with this word, without we make our this we have the same faith, how the faith of Abraham, how the faith of all disciples, how the faith they all believer in the beginning of the church be built, we shall never the same experience and will become like a foolish, so difficult for us to understand, so difficult for us to understand, to receive it, and so hard for us to remind the message from the Genesis up to the Revelation. So my friend, this is I would like to say you, this is I would like to touch you, so that you may receive the same power, the same healing, the same gift of the Holy Spirit power. Not by the grade of university, not by the grade of your intellectual insight, just by the power of the Holy Spirit, which is the way you open your heart and your mind, so that the Holy Spirit will be dwell in your heart, dwell in your soul, and He has control over you. Just if Jesus Spirit have control on us, that is the only way. That is the only way for us to understand how great He was,
how great Jesus is. Just if you open our heart and change for our pride, as humanity, and back turn to the pride of the Holy Spirit, turn into the right of the mercy of the Lord God, the grace of the Lord God, in Jesus Christ alone. Shalom saudara-saudara dimanapun berada. Saya ingin berbicara dengan Bapak Ibu saudara sekalian tentang bagaimana mujizat Tuhan berlaku bagi orang yang percaya itu. Ada orang mengatakan bahwa mujizat Tuhan itu tidak terjadi lagi sekarang karena ada ayat yang mengatakan bahwa mujizat dan bahasa roh memang akan berhenti. Memang ada ayat bahwa karunia bahasa roh mujizat akan berhenti, tetapi kasih itulah yang kekal. Problemnya adalah kapan karunia itu berhenti. Kapan mujizat itu berhenti adalah sesudah berakhir dunia ini. Selama keadaan dunia ini berlangsung, selama eksistensi bumi ini nyata dan ada, sehubungan itu Yesus mengatakan, "Aku menyertai kamu sampai akhir zaman." Seharusnya setiap rohaniawan harus berkhotbah dan mengajarkan bahwa mujizat Tuhan Yesus masih berlangsung sampai hari ini. Tuhan tidak memberikan alasan untuk dia menarik kuasa mujizatnya dan karunia-karunia rohnya kepada hamba-hambanya, murid-muridnya yang percaya kepadanya. Selama dunia ini masih ada, tentu akan berbeda dengan mereka yang tidak memiliki iman soal itu. Jikalau dalam pikiran kita itu tidak akan terjadi lagi, maka tentu saja itu tidak akan pernah bisa terjadi di dalam pelayanan kita dan di dalam pengalaman kita selama kita tidak percaya kepada Yesus. Jadi sikap Tuhan Yesus tidak berubah selama dunia ini ada dan selama hidup kita ini ada di dunia ini, untuk dia melaksanakan mujizat yang diperlukan di dalam membangun jemaat. Masalah seriusnya adalah adanya orang yang mengaku sebagai pendeta itu menolak untuk mempercayai bahwa kuasa Tuhan Yesus itu nyata sampai sekarang. Keadaan itu memang sudah dinubuatkan oleh Alkitab, tetapi janganlah itu terjadi untuk saya dan untuk kita semua. Pemurtatan itu terjadi memang dimulai dari tidak mempercayai apapun yang dinyatakan di dalam Alkitab itu. Mereka menolak Roh Kudus dengan cara tidak percaya kepada firman Tuhan. Padahal Yesus sendiri mengatakan, "Aku akan beserta engkau sampai akhir zaman," bahwa kita harus menyembuhkan dan memberitakan segala kepenuhan Injil. Dan semua akan mendengarkan apa yang saya suarakan. Bahwa mereka harus mendengar semuanya apa yang telah saya ajarkan, kata Tuhan Yesus. Memang bukan karena kegagahan manusiawi, tetapi karena Roh Tuhan Yesus itu. Dengan kekuasaan Roh Kudus itu, kita bisa melihat, kita bisa mengalami segala yang baik yang telah ditetapkan dan dikehendakinya. Jadi sekarang tidak lagi perlu Anda mendengarkan ucapan dari orang-orang yang menolak apa yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai mujizat dan kekuasaan roh. Bahwa memang sejak semula Allah selalu ingin menunjukkan kuasanya sampai pada akhirnya. Dan akan dilakukannya kepada mereka yang mempercayainya. Tetapi bagi mereka yang menolak untuk percaya, tentulah mereka tidak akan pernah melihat, bahkan mungkin akan selalu memusuhi keadaan itu. Itu adalah keadaan mental yang kerdil oleh karena kerdilnya iman. Mereka berpikir dengan mencapai target membaca ribuan buku, dengan hafalan-hafalan teologis sedemikian rupa. Mereka merasa lebih daripada orang-orang yang mencari Tuhan sepenuh hati. Sementara orang-orang percaya menggumuli bagaimana iman Yesus, bagaimana kuasa Yesus, bagaimana segala sesuatu berlangsung bagi orang yang percaya kepadanya. Saya percaya memang tanpa menyatukan, menserasikan, membuat standar yang sama kepada iman Abraham, kepada iman orang-orang yang percaya, para murid-murid Tuhan, tanpa kita membuat mental yang sama dengan mereka itu, maka kita tidak akan memiliki pengalaman yang sama
dengan mereka punya pengalaman iman. Karena memang begitulah gereja sejak dibangun. Tanpa itu, tentulah kita akan begitu sulit mempercayai dan mengerti apa yang disampaikan melalui firman Tuhan. Dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, kita sulit mengerti. Jadi saya ingin menegaskan kepada kita dan menjelaskan sampai menyentuh bagian dari diri Anda semua bahwa memang dengan suatu kelas intelektual, kelas kemahiran berpikir dan sebagainya, itu tidak pernah membuat kita mencapai suatu keadaan rohani yang benar. Satu-satunya jalan adalah membuka pikiran dan hati kita dengan sungguh-sungguh sebegitu rupa sampai kuasa roh itu datang pada kita, tinggal dalam jiwa kita dan menguasai seluruh keadaan kita. Hanya dengan jalan itu kita bisa melihat betapa besarnya dan agungnya Tuhan Yesus itu. Hanyalah jika kita buka hati kita dan mengubah kebanggaan yang ada pada kita itu kembali kepada Tuhan. For our pride as humanity, and back turn to the pride of the Holy Spirit. Turn into the right of the mercy of the Lord God, the grace of the Lord God, in Jesus Christ alone.